Kampung ini tak ubahnya dengan kampung di Surabaya. Lahannya sempit dan rumah-rumah mepet dengan jalan dan hanya ada lahan kecil yang dimanfaatkan warga untuk menanam tanaman. Namun dengan memanfaatkan lahan yang selama ini terbengkalai, tepat di seberangnya, kampung ini mampu mengubah wajahnya menjadi kampung herbal yang kemudian memperbaiki kualitas hidup sekaligus ekonomi warga yang ada di sini. Nama kampung ini adalah Nyinden Gang 6I. Lahan yang saat ini menjadi hutan mini ini dulunya adalah rawa-rawa. Sejak 2007, warga mulai mengubah lahan terlantar tersebut dengan tanaman herbal. Saat ini jumlah tanaman herbal mencapai 230 jenis. Selain untuk menjaga imun, tanaman herbal di sini juga menghasilkan cuan. Saya diajak warga bernama Nur Ahyat untuk mencari daun herbal di pekarangan, yakni simbukan dan luntas yang nantinya akan dijadikan botok. Memang simbukan baunya nggak enak, tapi Ya. khasiatnya tinggi ya. Karena simbukan bisa menggunakan bau badan, sakit perut, lambung, itu baik. Bau badan, padahal badan. baunya nggak enak daunnya. Iya, ya kan aneh. Meskipun nggak enak, tapi khasiatnya banyak. Ya banyak sekali. Karena simbukan terutama untuk sakit perut, Sakit perutnya. untuk lambung, Mana Pak? untuk Di bau sini darah. simbukan ini Pak. Ini, Ya. ya. Oh, Ya, jenisnya menjalar gini ya? Iya, menjalar. Yang mana? Sudah 3 tahun, pasangan suami istri ini menjual botok herbal. Selain simbukan dan luntas, daun herbal yang mereka manfaatkan adalah ontong atau jantung pisang, biji lamtoro, dan pepaya mini. Bahan-bahan ini diproses secara tradisional, bahkan menggunakan bahan kayu bakar. Jadi yang mewah menurut saya di dapur sederhana ini adalah ibu masih mempertahankan memasak menggunakan kayu bakar. Nah kalau pakai kayu bakar dibandingkan LPG, bedanya apa Bu? Bedanya kalau LPG ya biasa-biasa, rasanya seperti biasa. Kalau pakai kayu bakar, katanya orang-orang tambah sedap gitu rasanya. Lebih sedap. Lebih sedap. Oke. Satu bungkus botok herbal dan menyehatkan ini dijual hanya dengan Rp3.000 saja. Bukan hanya botok herbal, warga juga memanfaatkan hasil hutan mini dengan membuat minuman herbal. Ada bir peletok yang terbuat dari jahe merah, serai, pala, daun jeruk, dan kunyit. Warga lain juga memproduksi teh dari daun ginseng Jawa. Daun ginseng Jawa diyakini memiliki manfaat menghilangkan keputihan, melancarkan ASI, sedangkan ginsengnya untuk kebugaran. Awalnya saya lihat dari itu, kayak daun kelor itu kan juga bisa dibuat teh. Habis itu saya kok terinspirasi buat coba saya buat teh, saya buat sendiri gitu. Warga juga rutin memperkenalkan berbagai tanaman herbal kepada anak-anak. Upaya ini penting dilakukan agar hutan mini kaya tanaman herbal bisa lestari. Sayangnya dengan ratusan jenis tanaman herbal belum semua yang bisa dimanfaatkan warga. Pasalnya pengetahuan warga dalam mengolah tanaman herbal masih terbatas. Mungkin adanya pelatihan atau pembelajaran tentang bagaimana bisa menentukan takaran-takaran dosis, terutama untuk tanaman herbal yang fungsinya pengobatan. Itu yang paling penting, Pak. Ada banyak hal menarik yang dilakukan warga kampung herbal ini. Misalnya, warga memanfaatkan daun kering pohon sukun untuk membuat teh. Olahan ini cocok untuk penderita hipertensi dan diabetes. Teh daun sukun bisa langsung diminum tanpa perlu ditambah gula. Sisi kota hari ini saya tutup dengan makan siang di warung herbal. Menunya tentu saja botok yang bahannya saya petik langsung dari rumah warga tadi. Ini pengalaman pertama ya, saya makan botok simbukan. Karena biasanya saya taunya ya simbukan bau. Tapi kalau dimakan, bagi saya rasanya manis. Terus aroma kelapa dan juga karena dibakar menggunakan kayu bakar tadi, cukup smoky rasanya dan nikmat. Minumnya teh sukun yang kita ambil dari halaman rumah warga juga yang sempat berserakan tadi. Dari Kampung Herbal, Miftah Farid, Heri Udi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.